Mengelola perbedaan budaya merupakan sebuah keniscayaan bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan menjadi hal yang menarik untuk mengelola budaya dalam sebuah keharmonisan di tengah keberagaman. Kebudayaan memiliki peran strategis bagi sebuah bangsa dengan menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Selain itu, budaya juga menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Batas-batas kebangsaan dalam dunia komunikasi ini sebagai akibat revolusi teknologi, komunikasi, dan globalisasi dalam mobilitas warga berbagai negara yang menimbulkan banyaknya pilihan bagi seseorang dalam menentukan sikap hidup. Namun jika tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap bangsa dan negara, serta hal-hal yang ada di dalamnya, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan. Dan globalisasi ini merupakan sebuah fenomena yang menjadikan seluruh bagian di dunia mampu membangun sebuah sistem dunia terintegrasi satu sama yang lain yang tidak terbatas. Hal tersebut tentunya didukung dengan perkembangan dunia dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menjadi faktor dalam terrealisasinya globalisasi. Dan juga semakin majunya arus globalisasi menjadikan rasa cinta terhadap budaya nasional semakin tertantang untuk berbagi dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan budaya lokal dan bagi masyarakat asli Indonesia. Bagi sebagian orang yang pernah mengenyam pendidikan, tentu sudah sangat familiar dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda tapi tetap satu. Ternyata para pendiri bangsa, the founding fathers, negara Indonesia, benar-benar telah memahami karakteristik bangsa kita, yaitu bangsa yang terdiri dari beragam suku, ras, dan juga agama. Di dalam semboyan tersebut, tersimpan pesan agar para penerusnya tidak mempermasalahkan mengenai perbedaan yang ada. Namun, benarkah bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut sungguh-sungguh telah dipahami oleh semua warga bangsa? Realitanya, masih banyak terjadi maraknya etnosentrisme. Masing-masing budaya bersikukuh dengan identitasnya, menolak bercampur dengan kebudayaan lain. Dampaknya, mereka menolak berasimilasi dengan suku dan bangsa lain, bahkan dalam proses belajar mengajar. Di samping hal tersebut, secara menggemuruh, istilah pluralisme menggema, yang artinya sama dengan keberagaman. Istilah ini tiba-tiba saja menjadi istilah yang begitu gencar disebut-sebut dalam berbagai kesempatan. Seakan tingkat keintelektualannya berkurang bila tidak menyebut kata pluralisme setiap kali bicara, berdiskusi, atau berorasi. Koleksi merupakan salah satu cara untuk mengkondusifkan suasana negara. Dengan adanya koleksi, maka akan menciptakan kehidupan yang rukun, tenang, dan damai. Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Akan tetapi, setiap manusia berkewajiban untuk menghargai dan menghargai perbedaan tersebut. Berbeda pendapat dengan orang lain maupun golongan lain itu wajar. Yang tidak wajar adalah jika kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Marilah kita saling menghargai dan menghormati. Hidup ini akan lebih indah jika kita saling menghargai satu sama lain. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Marilah kita saling belajar menghargai dengan menggunakan akal yang sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Kasih jika hanya dibukukan oleh golongan minoritas, akan tetapi setiap manusia. Karena setiap manusia pada hakikatnya membukukan kehidupan yang harmoni. Kasih akan menimbulkan kenangan dan ketentuan hati bagi tiap-tiap orang. Hasil begini dari pendidikan adalah koleksi. Karena semakin seorang paham perbedaan, maka akan semakin paham pula mengenai makna persamaan. Marilah kita saling berkoleksi demi kewujudan Indonesia yang damai, rukun, untuk kehidupan yang lebih baik. Bhinneka Tunggal Ika
meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebuah semboyan negara kita, negara Indonesia. Sebuah semboyan yang menyatukan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu, dan bukan pula penghalang bagi kita untuk hidup dalam keharmonisan, dalam kehidupan yang saling menghormati, membantu, dan membangun solidaritas sosial yang kukuh. Semua perbedaan itu tidak harus diseragamkan, tidak juga harus ditiadakan, dan bahkan dilenyapkan. Semua perbedaan dan keberagaman itu justru harus diikat dengan tali persaudaraan, kebersamaan, persatuan di negara kita, negara Indonesia. Keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kita harus bangga bahwa bangsa yang besar ini, yang memiliki banyak perbedaan dan keberagaman, mampu bersatu dalam sebuah kebinekaan. Indonesia memiliki identitas nasional, yaitu sebagai negara kepulauan yang mempunyai berbagai macam suku, ras, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, kita harus menjaga identitas nasional tersebut. Salah satu cara untuk menjaga identitas nasional yaitu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan identitas nasional? Cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan yaitu kita tidak boleh menerima begitu saja era globalisasi yang ada. Kita harus memilih dampak positif maupun negatif dari globalisasi. Dengan begitu, identitas nasional yang dimiliki bangsa kita tidak terlupakan begitu saja. Kita juga tidak boleh termakan oleh isu-isu yang tidak pasti kebenarannya, agar bangsa kita tidak terpecah belah. Karena dengan terpecah belahnya bangsa, identitas nasional pun akan ikut luntur, bahkan bisa hilang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, maka kita harus menerapkan sikap toleransi, karena toleransi adalah jembatan terbaik atas semua perbedaan yang ada. Kita juga harus memandang keberagaman di Indonesia adalah kekayaan yang harus dijaga, bukan pemisah atau pembeda. Oleh karena itu, untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan, kita terutama sebagai generasi Z harus menanamkan hal-hal tersebut dalam diri kita terlebih dahulu.